Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosetta. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Di video kali ini, kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Sama seperti penyelesaian sin X sama dengan sin A, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A juga dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, untuk sudut dalam satuan derajat yang dimulai dari rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat, dan yang kedua untuk sudut dalam satuan radian yang dimulai dari rentang 0 sampai dengan 2pi. Untuk sudut dalam derajat, rumus yang digunakan untuk mencari penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A adalah X sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A derajat plus K kali 360 derajat, dengan K merupakan bilangan bulat. Untuk sudut dalam satuan radian, rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan cos X sama dengan cos A adalah X sama dengan A plus K kali 2pi, atau X sama dengan min A plus K kali 2pi, dengan K merupakan bilangan bulat. Oke, untuk lebih memahami penjelasan tentang penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A, kita lihat beberapa contoh soal berikut. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Soal yang pertama adalah tentukan penyelesaian persamaan cos 2x sama dengan negatif setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 270 derajat. Nah, kita tulis ulang dulu soal yang diberikan atau persamaan yang diberikan. Jadi cos 2x itu sama dengan negatif setengah. Kemudian kita cari cos berapakah yang nilainya negatif setengah. Di sini cos yang bernilai negatif setengah adalah cos 120. Jadi kita tuliskan cos 2x itu sama dengan cos 120 derajat. Dari sini sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Jadi rumusnya adalah X sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai X-nya karena ini tadi persamaannya masih berupa cos 2X sama dengan cos 120, maka X-nya berubah menjadi 2X, A-nya berubah jadi 120 derajat, sehingga persamaannya menjadi 2x sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat, atau 2x sama dengan negatif 120 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita sederhanakan, agar 2x ini menjadi x, kita kalikan dengan setengah. Kalau ruas kiri dikali setengah, ruas kanan juga pasti dikalikan setengah. Jadi setengah kali 2x sama dengan setengah kali 120 derajat plus K kali 360 derajat, atau setengah kali 2x sama dengan setengah kali negatif 120 derajat plus K kali 360. Sini persamanya berubah menjadi X sama dengan 60 derajat plus K kali 180. Jadi 360 dibagi 2 jadi 180, atau X sama dengan negatif 60 derajat plus K kali 180. Yang pertama, untuk X sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat, kita masukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan 60 derajat. Masih memenuhi persamaan, kita lanjut ke K sama dengan 1.
K sama dengan 1, maka nilai X-nya diperoleh 60 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 240 derajat. Masih memenuhi. Kita coba lanjut ke K sama dengan 2. Ini maaf ya, ini maksudnya K sama dengan 2. Salah tulis. Jadi untuk K sama dengan 2, kita masukkan nilai X-nya, ketemunya 420 derajat. 420 derajat berarti kan lebih dari batas atau rentang yang diberikan. Berarti tidak memenuhi. Oleh karena itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Kita lanjut ke X. Untuk X sama dengan negatif 60 derajat plus K kali 180 derajat. Jadi K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, X-nya adalah negatif 60 derajat. Negatif 60 derajat di sini tidak memenuhi ya. Jadi kita coba ke K sama dengan 1. X-nya ketemu 120 derajat. Masih memenuhi. Ke K sama dengan 2. X-nya ketemu 300 derajat. Di sini juga sudah tidak memenuhi. Ya, sehingga nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan cos 2X sama dengan negatif setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 270 adalah 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Lanjut ke soal yang nomor 2, tentukan penyelesaian persamaan 2 cos dalam kurung X min 20 derajat plus 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Kita tulis ulang dulu soalnya, jadi 2 cos dalam kurung X min 20 derajat plus 1 itu sama dengan 0. Kemudian satunya kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif 1. Kemudian 2 cosnya, 2 yang di depan cos kita pindah juga ke ruas kanan, jadi cos X min 20 derajat sama dengan negatif setengah. Kemudian kita cari nilai cos berapa yang bernilai negatif setengah. Berarti kan cos 120 derajat, seperti soal yang nomor 1 tadi. Sehingga dari sini sudah bisa kita masukkan ke penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Sehingga kita peroleh, kita tulis dulu rumusnya, jadi X sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan min A derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian X-nya di sini kita ganti dengan X min 20 derajat, sama dengan 120 derajat plus K kali 360, atau X sama dengan X min 20 derajat sama dengan negatif 120 derajat plus K kali 360 derajat. Kita sederhanakan, jadi 20-nya, negatif 20 derajatnya kita pindah ke ruas kanan, karena di situ kan bisa ditambah dengan 120. Sehingga persamaan yang pertama menjadi X sama dengan 120 tambah 20 derajat plus K kali 360, atau X sama dengan negatif 120 derajat plus 20 derajat plus K kali 360 derajat. Sehingga kalau disederhanakan, penyelesaian persamaannya menjadi X sama dengan 140, jadi 120 ditambah 20 kan jadi 140, plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 120 ditambah 20 kan jadi negatif 100 derajat plus K kali 360 derajat. Yang pertama, untuk X sama dengan 140 derajat plus K kali 360 derajat, kita masukkan nilai K-nya dimulai dengan K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 140 derajat. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya adalah 500 derajat. Berarti di sini sudah tidak memenuhi. Jadi tidak perlu dilanjutkan untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke persamaan yang satunya lagi. Untuk X sama dengan negatif 100 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif
100 derajat. Negatif 100 derajat itu kan kurang dari 0, maka persamaan ini juga, untuk K sama dengan 0, nilai X-nya juga tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, ini tadi kurang tanda X-nya ya, ini tidak memenuhi ya. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 260 derajat. Masih memenuhi. Kita lanjut ke K sama dengan 2. Diperoleh nilai X-nya 620 derajat. 620 derajat berarti juga tidak memenuhi. Tadi tidak memenuhi. Oke. Berarti nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan 140 dan 260. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian persamaan 2 cos dalam kurung X min 20 derajat plus 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 140 derajat, 260 derajat. Lanjut ke soal yang nomor 3. Yang nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos X plus akar 2 sama dengan negatif sin dalam kurung pi per 2 min X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 pi. Kita tulis ulang dulu juga soalnya. Jadi cos X plus akar 2 sama dengan min sin pi per 2 min X. Min sin pi per 2 min X itu sin pi per 2 min X-nya. Jadi sin pi per 2 min X-nya itu bisa dirubah jadi bentuk cos X. Ini sudah ada di materi kelas 10 kalau nggak salah. Di bagian trigonometri kan sudah diajari untuk setiap kuadrannya. Jadi mungkin bisa dilihat ulang rumus-rumus yang ada di kelas 10 ya. Jadi sin pi per 2 min X itu bisa dirubah jadi cos X. Kemudian cos X yang di sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadikan tanda ini dikurangi min, pindah ke ruas kiri jadi plus. Sehingga jadi 2 cos X plus akar 2 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan akar 2-nya ke sebelah kanan menjadi 2 cos X sama dengan negatif akar 2. Kemudian 2 yang di depan cos X ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min akar 2 per 2. Min akar 2 per 2 di sini maaf ini tidak perlu disamakan penyebut. Jadi kan kemarin kayaknya ini ada yang keliru. Jadi kan min akar 2 per 2 ini kan langsung bisa ditulis min setengah akar 2. Jadi ini tadi nggak perlu dirasionalkan. Maaf ya ini tadi salah keliru. Oke, jadi kita cari nilai cos yang bernilai negatif setengah akar 2 itu kan berarti cos 3pi per 4. Dari dalam radian dia cos X itu sama dengan cos 3pi per 4. Dari sini sudah bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi kita tulis X sama dengan A plus K kali 2pi. Kalau untuk radian kan kalau derajat dikali 360 derajat, kalau dalam radian kita kalikan dengan 2pi. Karena ini tadi kan soalnya ada pi-nya dan ini nanti persamaannya juga rentangnya juga dalam pi. Jadi X sama dengan A plus K kali 2pi atau X sama dengan negatif A plus K kali 2pi.
A-nya diganti 3pi per 4 plus K kali 2pi atau X sama dengan min 3pi per 4 plus K kali 2pi. Kemudian kita ambil untuk X sama dengan 3pi per 4 plus K kali 2pi. Kita masukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 3pi per 4. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya adalah 11pi per 4. Jadi 2pi-nya di sini kita samakan penyebutnya dulu, tinggal dikalikan 4 kali 2 berarti 8. 8 dibagi 4 kan nanti juga ketemunya 2pi. Sehingga kalau 3pi ditambah 8pi ketemunya 11pi per 4. Untuk K sama dengan 2, maka X-nya adalah 19 per 4pi. 19 per 4pi di sini tidak memenuhi. Kenapa? Karena 19 sendiri, angka 19 kalau dibagi 4 itu kan hasilnya 4 lebih. Sedangkan di sini kan rentangnya harus kurang dari sama dengan 4pi. Berarti tidak memenuhi ya. Sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi untuk K sama dengan 3 dan seterusnya. Lanjut untuk persamaan yang satunya. Jadi untuk X sama dengan negatif 3pi per 4 plus K kali 2pi. Jika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3pi per 4. Karena yang tadi yang diminta adalah lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maka ini tidak memenuhi. Kita lanjut ke K sama dengan 1. Maka diperoleh nilai X-nya adalah 5pi per 4. Jadi 3pi ditambah 8, negatif 3 tambah 8 berarti kan tinggal 5pi. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh nilainya 13 per 4pi. Masih memenuhi, kita coba untuk K sama dengan 3. Nilainya adalah 21 per 4pi. Di sini 21 per X sama dengan 21 per 4pi. Tidak memenuhi. Karena 21 kalau dibagi 4 itu kan hasilnya sudah 5 lebih kan ya. 5, lebih. Jadi tidak memenuhi. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi di sini nilai X yang memenuhi persamaan dan dalam rentang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4pi adalah X sama dengan 3pi per 4, 5pi per 4, 11pi per 4, dan 13pi per 4. Jadi himpunan penyelesaian persamaan cos X plus akar 2 sama dengan negatif sin pi per 2 min X. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4pi adalah 3pi per 4, 5pi per 4, 11pi per 4, dan 13pi per 4. Untuk soal yang nomor 4, diketahui X1 dan X2 merupakan penyelesaian persamaan 2 akar 2 cos X plus 2 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan nilai X1 plus X2. Sama seperti 3 soal sebelumnya, kita tulis ulang dulu soalnya. Jadi 2 akar 2 cos X plus 2 sama dengan 0. Kemudian 2 yang di sebelah kiri ini pindah ke ruas kanan. Menjadi 2 akar 2 cos X sama dengan negatif 2. Kemudian cos X sama dengan sama dengan negatif 2 per 2 akar 2. 2
2 akar 2 ini kita rasionalkan, kita kalikan atas, kita kalikan akar 2, yang bawah juga kita kalikan akar 2. Jadi sebenarnya boleh kalau mau dikalikan 2 akar 2, atas dikalikan 2 akar 2, bawah dikalikan 2 akar 2. Tapi nanti mungkin perlu menyederhanakan sedikit lagi. Sini kita peroleh nilai cos X-nya sama dengan negatif 2 per 4 akar 2. 2 sama 4 kan bisa disederhanakan lagi, sehingga cos X itu sama dengan min setengah akar 2. Sekarang kita cari nilai cos berapa yang nilainya negatif setengah akar 2. Nah, negatif setengah akar 2 itu berasal dari cos 135 derajat. Sehingga dari sini sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A untuk satuan derajat. Sehingga X sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A derajat plus K kali 360 derajat. Kita masukkan nilai A-nya sehingga persamaannya berubah menjadi X sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 135 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai K-nya. Untuk X sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X-nya bernilai 135 derajat. Masih memenuhi, kita lanjutkan ke K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya 495 derajat. Berarti di sini tidak memenuhi. Jadi tidak perlu dilanjutkan. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya sudah tidak memenuhi. Jadi tidak perlu dilanjutkan lagi. Sekarang untuk X sama dengan negatif 135 derajat plus K kali 360 derajat. Ketika K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 135 derajat. Di sini juga tidak memenuhi. Karena tadi kan yang diminta rentangnya untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360. Oke, kita lanjut ke K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 225 derajat. Masih memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X-nya 585 derajat. Berarti di sini juga tidak memenuhi. Berarti nilai X yang memenuhi persamaan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan 135 derajat dan 225 derajat. Jadi di sini terserah mau pakai X1-nya adalah 135 derajat dan X2-nya 225 derajat, atau X2-nya yang 135 derajat dan X1-nya yang 225 derajat, terserah. Jadi di sini sudah bisa kita tambahkan. Sehingga nilai X1 plus X2 itu sama dengan 135 derajat plus 225 derajat, ketemunya adalah 360 derajat. Lanjut, untuk yang nomor 5, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi 2 per sin X per 2 dikurangi cos X per 2 per sin X per 2 sama dengan sin X per 2 per cos X per 2 untuk nilai 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 pi. Jadi satuannya dalam bentuk radian. Untuk sudut dalam satuan radian. Tulis ulang soalnya dulu. 2 per sin X per 2 dikurangi cos X per 2 per sin X per 2 sama dengan sin X per 2 cos X per 2. Karena di sini itu kan sama-sama sin X per 2, jadi yang bagian atas bisa digabung. Jadi 2 min cos X per 2 per sin X per 2
sama dengan sin X per 2 per cos X per 2. Kemudian di sini kita kalikan silang. Sin X per 2 ini dikalikan ke atas sini. Yang ini, yang bagian cos X per 2 yang bawah dikalikan ke 2 min cos X per 2. Sehingga menjadi persamaannya menjadi seperti ini. 2 min cos X per 2 dikali cos X per 2 sama dengan sin X per 2 kali sin X per 2. Sehingga 2 dikalikan cos X per 2 jadi 2 cos X per 2. Cos X per 2 dikali cos X per 2 jadi cos kuadrat X per 2. Yang ini juga jadi sin kuadrat X per 2. Kemudian nilai cosnya ini yang di sebelah kiri, cos kuadrat X per 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi 2 cos X per 2 sama dengan sin kuadrat X plus 2 plus cos kuadrat X per 2. Nah, ini bisa dirubah jadi 1. Jadi berasal dari rumus identitas. Rumus identitas kan biasanya yang sering kita jumpai itu kan cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau X-nya di sini kebetulan di sini X per 2, cosnya juga X per 2, ini juga bisa dimisalkan sama dengan 1. Jadi misalkan kalau ada cos kuadrat 3X ditambah sin kuadrat 3X, itu juga bisa sama dengan 1. Jadi nilai X-nya pokoknya di situ sama dan bentuknya dalam sin kuadrat plus cos kuadrat. Oke, jadi di sini bentuk yang ini saya rubah jadi sama dengan 1. Sehingga cos X per 2 itu sama dengan setengah. Jadi 2-nya di sini saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi pembagian. Sehingga cos X per 2 itu sama dengan cos pi per 3. Jadi nilai cos yang bernilai setengah itu adalah cos pi per 3 atau sama dengan cos berapa? Yang bernilainya setengah? Cos 60. Oke. Jadi penyelesaiannya kita tulis rumusnya di sini. Kemudian kita masukkan X-nya dirubah jadi X per 2 karena tadi ini persamanya jadi masih dalam bentuk cos X per 2. A-nya dirubah jadi pi per 3. Oke. Atau X per 2 sama dengan min pi per 3 plus K kali 2pi. Kemudian biar yang sebelah kiri ini X per 2-nya jadi X, berarti kan harus dikalikan dengan 2 biar bisa dicoret. Sehingga kalau yang kiri dikalikan sama 2, yang kanan juga harus dikalikan dengan 2. Sehingga persamanya berubah menjadi seperti ini. Sehingga kalau disederhanakan, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2pi per 3 plus K kali 4pi atau X sama dengan min pi per 3 plus K kali 4pi. Yang pertama, untuk X sama dengan pi, 2pi per 3 plus K kali 4pi. Ketika K sama dengan 0, maka nilai X-nya 2pi per 3. Ketika K sama dengan 1, kita peroleh nilai X-nya adalah 14 per 4pi. Ini 14 per 4pi tidak memenuhi. Jadi tidak perlu dilanjutkan lagi untuk K sama dengan 2 dan seterusnya. Lanjut untuk X sama dengan negatif 2pi per 3 plus K kali 4pi. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya adalah negatif 2pi per 3. Negatif 2pi per 3 di sini tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 2pi per 3 plus 4pi. Kalau disamakan penyebutnya menjadi 4pi-nya berubah jadi 12pi per 3, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 10pi per 4. Sini masih 10pi per 4. Oh, di sini tidak memenuhi kan ya 10pi per 4. Karena kan
Tadi batasnya untuk sampai 2pi. 10 kalau dibagi 4 itu kan hasilnya 2, lebih. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi nilai karena yang tadi kan awal di sini untuk K sama dengan 0 tidak memenuhi, K sama dengan 1 juga tidak memenuhi, berarti untuk K sama dengan 2 dan seterusnya juga tidak memenuhi. Jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi. Sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi persamaan dan pada rentang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah X sama dengan 2pi per 3. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 2 per sin X per 2 dikurangi cos X per 2 per sin X per 2 sama dengan sin X per 2 per cos X per 2 untuk nilai 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah 2pi per 3. Sekian untuk contoh soal yang saya berikan untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Di sini ada beberapa soal yang bisa dikerjakan teman-teman di rumah untuk mengasah kemampuan kalian atau mengasah pemahaman kalian tentang penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Di sini ada 5 soal, bisa dikerjakan di rumah dan mungkin hasil pengerjaannya nanti bisa di-share di kolom komentar untuk sharing berapa sih jawaban nomor 1, berapa jawaban nomor 2 dan seterusnya. Jadi kalau ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan sekian penjelasan dari saya.